Cemburu buta, seorang pria tega mencederai kekasih mantan istri dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke korban yang sedang duduk menunggu di depan salon. Pelaku belum bisa terima kenyataan mantan istrinya akan segera menikah lagi. Pemirsa, selain kasus mantan suami aniaya kekasih mantan istri, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Kita awali Realita dari Jakarta, pemirsa. 4 remaja yang diduga begal ditangkap polisi saat patroli di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta. Polisi menemukan para remaja ini juga membawa senjata tajam. Tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 4 remaja yang diduga begal di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis dini hari tadi. Pasalnya 2 sepeda motor yang ditumpangi 4 remaja ini nampak berkeliling mengitari jalanan sepi. Namun saat diberhentikan petugas, remaja ini berupaya melarikan diri. Setelah berhasil diamankan, polisi menemukan 1 buah senjata tajam jenis parang. Polisi pun menangkap 4 pelaku beserta barang bukti dan 2 sepeda motor. Dan kita melintas di sekitar Pondok Kopi, kami melihat 2 motor yang kita curigai, lalu dilakukan pengajaran. Setelah itu didapati 1 buah sajam berupa parang. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ke-4 remaja dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Aksi debt collector yang menarik paksa mobil di salah satu mal di Palembang viral di media sosial. Debt collector yang berjumlah 6 orang itu sempat menarik paksa korban di depan pintu masuk mal hingga terjatuh. Dalam video viral ini, seorang pria ditarik sejumlah orang hingga keluar dari dalam mal di kawasan Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Pria ini bahkan terjatuh di depan pintu masuk mal. Diduga sejumlah orang yang menarik pria ini adalah debt collector yang akan menarik paksa kendaraan korban. Pak kejadiannya, terus kita menahu di parkiran Pak, langsung lari ke sini dia. Apa itu? Ribet-ribet nyapu tuh di sini. Kami tahu kami parah ke Pak ya. Kami jadi kan Dari omongannya soal apa itu kemarin ya, dari korban ini ke CCTV kan merapat sini. Ada pantau CCTV. Masalah apa itu sebenarnya itu? Yang kita tahu ya. Itu sebuah ketemu dengan aku. Kejadiannya apa dia masalah apa? Iya, kejadian penarikan mobil ya. Setelah sempat menimbulkan kericuhan, sejumlah orang yang diduga debt collector ini akhirnya pergi tanpa berhasil membawa kendaraan korban. Belum bisa terima kenyataan mantan istri akan menikah lagi. Seorang pria di Mojokerto sengaja menabrak calon suami sang mantan. Korban dan pelaku sama-sama terluka parah. Inilah mobil yang menabrak 1 motor di sebuah salon di Desa Kembar Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan ada drama di balik tabrakan yang membuat 2 orang terluka ini. Pengemudi mobil Anding Bagus Mega Prasetyo merupakan mantan suami dari pemilik salon yakni Nuril Afinda Putri. Sementara pemotor yang ditabrak adalah Tampi, calon suami Nuril. Saksi mata mengatakan Anding sengaja menabrak Tampi yang sedang menunggu Nuril dengan duduk di atas motornya. Usai menabrak Tampi dan tembok salon, Anding yang mengamuk juga memukuli kaca salon hingga pecah dan tangannya terluka. Nongkrong di atas sepeda. Terus Lalu ditobrok itu. ditobrok mobil itu. Iya. Terus kalau tangan yang berdarah itu kenapa Pak? Mukul kaca itu. Pukul kaca itu ya. Itu pemilik salon itu gimana? Ya itu kurang tahu. Katanya yang satu ini bojoku, yang itu jadi bojoku. Tadi
mundur awak dewi sana gak ngikuti. Berarti orang laki-laki 2 itu mengakui kalau itu istrinya yang punya salon itu. Akibat tabrakan ini, Anding dan Tampi terluka dan sempat dilarikan ke rumah sakit Sumber Gelagah. Namun karena tidak parah, keduanya sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu dari hasil pemeriksaan Polres Mojokerto, Anding sengaja menabrak Tampi lantaran cemburu buta mengetahui Tampi akan menikahi mantan istrinya. Masuk pidana. Pelaku sudah kami amankan, sudah kami lakukan proses supaya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi pelaku ini tunggal ya? Pelaku tunggal ya, tunggal. Motifnya motif hati atau cemburu. Dari kejadian ini, polisi menyita barang bukti motor korban, mobil pelaku, dan rekaman kejadian. Sedangkan Anding kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polres Mojokerto. Dirinya terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Terbakar amarah, seorang suami di Bengkulu menganiaya pria selingkuhan istrinya. Mengetahui korbannya tewas, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. RH, pria di Bengkulu Selatan, Bengkulu ini harus mendekam di sel tahanan usai menganiaya seorang laki-laki yang berselingkuh dengan istrinya dengan senjata tajam hingga tewas. Penganiayaan ini terjadi di rumah korban, Kecamatan Kota Medan, Bengkulu Selatan. Kejadian berawal saat pelaku datang untuk memberitahu istri korban jika suaminya berselingkuh dengan istrinya. Namun, pelaku justru bertemu dengan korban. Tidak mampu menahan emosi, korban langsung dianiaya menggunakan senjata tajam hingga luka parah dan tewas di rumah sakit. Usai kejadian tersebut, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Bengkulu Selatan. Permasalahannya di Delhi. Katakanlah selingkuh cuma rumah dengan begitu. Buktinya dia nggak pernah foto-foto mesra di rumah. Nggak pernah dia dicium dengan rumah. Terduga pelaku datang ke rumah korban. Pada awalnya untuk melaporkan kepada istri korban bahwasanya ada hubungan antara korban dengan istri pelaku. Sempat sebelumnya terjadi perbincangan antara korban dan pelaku dengan ujung-ujungnya ada terjadi penusukan yang dilakukan pelaku sebanyak 3 kali. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Pelaku kini terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Nasib tragis menimpa seorang duda di Agam, Sumatera Barat. Korban tewas di tangan suami selingkuhannya saat berhubungan badan di rumah pelaku. Polisi menggelar reka ulang kejadian di kantor polisi untuk menghindari amukan keluarga. Mereka sebelumnya pernah bersumpah secara adat dan agama untuk tidak mengulangi perbuatannya. 14 adegan diperagakan pelaku berinisial DS 52 tahun di Mapolres Bukit Tinggi. Dalam reka ulang, DS memperagakan adegan saat masuk ke rumah dengan cara mengendap-endap dari pintu belakang. Betapa kagetnya pelaku saat mendapati korban menggauli istri sahnya ER di ruang tamu. Pelaku lantas mengambil pisau di dapur dan mendekati sejoli yang sedang mabuk asmara ini. Terbakar cemburu, pelaku langsung menganiaya korban dengan pisau dapur. Selain korban, istri pelaku juga terluka karena berupaya melindungi korban. Semua rangkaian kegiatan itu masih sesuai dengan keterangan si pelaku. Untuk motif pada perkara ini adalah motif sakit hati akibat perilaku istrinya yang sudah sering diingatkan oleh suaminya. Dan pada saat kejadian hari itu, si tersangka mendapati langsung istrinya sedang melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain. Kasus pembunuhan ini terjadi di Kampuang Bajanjang, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam akhir November 2021. Korban Samsir alias Asai ditemukan tewas di samping rumah warga tak jauh dari rumah pelaku.
Polisi mendapati korban terluka di dada, tangan, dan kaki. DS mengaku emosi karena berulang kali memperingatkan, namun korban masih menggauli istri dan mengganggu rumah tangganya. Padahal pasangan selingkuh ini sudah diminta bersumpah secara adat dan agama. Secara kekeluargaan, secara nenek mama, secara bersumpah di Al-Quran. Alabat buahnya tuh, nanti enggak diulang lagi. Polisi menetapkan DS sebagai tersangka dengan ancaman hukuman selama 7 tahun kurungan penjara. Kedapatan bersama istri orang di dalam kamar indekos, seorang pemuda di Bangkalan, Jawa Timur dibunuh suami dari wanita yang menemaninya. Pelaku mengaku terbakar cemburu dan menuduh korban adalah selingkuhan istri sirinya. Pria ini ditangkap lantaran membunuh seorang pemuda di salah satu kamar kos di Tonjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berusia 23 tahun ini sebelumnya mendapati istrinya berada dalam kamar kos korban. Pelaku yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas, lalu kabur dengan mengajak istrinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu dan menuduh korban berselingkuh dengan istri sirinya. Melihat di Facebooknya itu, dia sering berkomunikasi sama dia. Maksudnya, si perempuan itu, apa hubunganmu sama yang perempuan itu? Oh, dia kan istri saya, Pak. Pelaku IG dengan WS itu statusnya suami istri siri, jadi tidak dilengkapi dengan buku nikah. Motif pembunuhannya? Motif pembunuhannya karena cemburu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan. Dirinya dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan RA Kartini Kraton, Bangkalan gempar mendapati FC tewas bersimpah darah di depan kamar kosnya. Warga mengetahui terjadi keributan dan perkelahian di kamar korban karena ada wanita yang digerebek suaminya. Bercak darah korban yang dianiaya dengan senjata tajam terdapat di kamar hingga di teras kos. Dipicu cemburu, mendapati percakapan mesra dengan pria lain, seorang suami di Garut, Jawa Barat menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga tewas. Sebelumnya pelaku mengajak korban menginap di rumah rekannya. Saat korban tertidur lelap, pelaku pun melancarkan aksinya. Satreskrim Polres Garut menangkap Hendy, pelaku pembunuh istrinya sendiri, Risnawati, yang terjadi di Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan luka aniaya senjata tajam pada leher korban. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti golok, ponsel, serta pakaian korban. Kejadian tragis ini berawal saat pelaku dan korban bertengkar yang dipicu rasa cemburu pelaku mendapati percakapan mesra antara korban dengan pria lain melalui media sosial. Selang waktu berjalan, pelaku pun mengajak korban untuk menginap di rumah rekannya. Saat tertidur nyenyak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Warga yang curiga dan mengetahui kejadian langsung mendobrak rumah serta menangkap pelaku yang bersembunyi di lokasi. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percecokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Risnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Kesal selalu diomeli, seorang suami di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu tega membakar istrinya dengan menyulut api dari lampu tempel. Korban terluka bakar serius setelah menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai.
Inilah MO, seorang suami yang tega membakar istrinya dengan menyiram minyak dan menyulut api dari lampu tempel hingga menyebabkan sekujur tubuh istrinya terbakar. Kejadian berawal saat pelaku menyuruh korban membersihkan ikan mas yang dibawanya. Namun, korban mengomel karena lelah disuruh membersihkan ikan pada malam hari. Cekcok suami istri ini berlanjut hingga esok harinya, di mana emosi yang memuncak pada sore hari membuat suami langsung mengambil lampu minyak di dapur kemudian menyiramkannya ke tubuh sang istri. Korban yang tubuhnya terbakar langsung berlari dan menceburkan diri ke sungai. Di mana rasa emosi dan kesal tiba-tiba tersangka langsung mengambil lampu tonggok yang sedang menyala dengan tangan kiri. Setelah itu langsung menuangkan minyak yang masih berada di lampu tonggok kepada korban, sehingga korban menderita luka bakar hampir sekujur tubuh, terutama di bagian leher, tangan kiri badan, dan kedua kaki dari paha sampai dengan hingga mata kaki. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara korban yang luka bakar serius dirawat intensif di RSUD Rejang Lebong. Kesal burung peliharaan dijual, seorang pria memperkosa dan membunuh anak gadis tetangganya. Selengkapnya sesaat lagi, hanya di Realita.